Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi bersama kita channel Chris Triple Seven yang berkomitmen untuk membahas mengenai CRF, bore up, dan CRF modifikasi untuk Trabas maupun Supermoto. Saya ucapkan bagi teman-temanku semua dimanapun berada yang sudah subscribe, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan dilindungi sama Allah. Semua lah urusannya jadi lancar. Dan teman-temanku semua yang belum subscribe, segera subscribe ya, karena subscribe itu sangat gratis dan membantu channel, mudah-mudahan bermanfaat bagi orang lain. Oke, langsung aja teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas mengenai masalah yang timbul atau problem-problem yang timbul setelah motor CRF, sebuah CRF yang tadinya cc 150 kita bore up menjadi 300. Nah, cc nya 2 kali lipat, torsinya naik sekitar 3 sampai 4 kali lipat. Jadi saya menggunakan ini, menemukan masalah ini setelah pemakaian selama 1 tahun 1 bulan. 1 tahun 1 bulan itu dari 2020 bulan 3 saya bore up sampai ke 2021 bulan 4. Itu jadi setahun, tepatnya 1 tahun 4 bulan. Jadi masalah yang timbul itu saya mencatatnya ada 4 yang saya alami dari masalah-masalah bore up. Itu ada 4 yang paling penting dan saya simpulkan itu ada 4. Yang pertama langsung aja kita bahas ya, jadi nanti saya utarakan masalahnya juga solusi-solusinya langsung. Masalah solusi. Yang pertama di bagian starter. Oke deh, jadi saya ceritakan dari awal. Starter itu dulu di 2020 bulan 3 itu belum keluar namanya CAM ADS ataupun Noken As ADS, yang dimana fungsinya ADS itu anti dekompresi sistem ya, kalau nggak salah gitu ya, mohon koreksi. Itu saat dia berhenti itu kompresi itu 0, jadi starter enteng. Nah, dulu masih BRT mengeluarkan produk Cam Monkey dan lain-lain ada sih ya. Saya menggunakan Monkey. Itu sangat berat sekali karena apa ya? Piston besar, kemudian kompresi besar, akhirnya kan berat starternya. Akhirnya apa? Waktu belum keluar ADS itu saya ganti aki, otomatis gedein aki kan, daya kan. Aki yang tadinya bawaannya 3,5 ampere, saya ganti ke 4,5 ampere karena dia nggak berubah dudukan. Sudah mencukupi tapi masih berat, cek gegeng cekek jeng cek gitu ya, susah. Lama yang timbul, yang kalah bukan dari akinya, bukan dari itunya, tapi dinamo starter itu kan ada penghantar gear, yang dari dinamo starter terus ke mesin itu kan ada dinamo ke gear starter dulu baru menghantar ya ke mesin ya. Itu dudukan dari gear starter, dudukannya itu satu yang di crankcase, satunya lagi yang di bak itu rontok alias sudah rontok. Saya sama teman saya juga ngalami sama, rontok karena materialnya mungkin nggak kuat ya dengan torsi yang selalu berat gitu, jadi rontoknya di situ. Akhirnya saya harus, solusinya waktu itu karena rontok, belah mesin, cor bagian crankcase, cor bagian bak. Tapi waktu itu setelah saya cor, saya ganti aja biar aman, udah aman. Terus kemudian di bulan 8 BRT ngeluarin Noken As ADS. Nah, itu membantu banget, udah solusi teratas itu. Jadi aki sudah 4,5 ampere, ADS sudah dipasang, aman. Jadi nggak ada masalah lagi di starternya. Lama kemudian one way yang kena. One way padahal dari awal sudah kita ganti menggunakan Tiger ya. One way nya kena. One way itu pelor starter yang di bak kiri teman-teman nih, bak kiri. Jadi bak kiri kan ada one way. Jadi yang nempel di magnet. Setelah di one way
one way kenapa? Sering rontok atau ngelos. Jadi di starter tuh yang nggak gigit, ser 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 muter doang. Udah saya ganti produk asli, punya apa namanya, Tiger. Yang kedua lagi produk. Jadi ada dua kali saya bermasalah di one way itu. Jadi kalaupun ini alhamdulillah udah berapa lama nggak bermasalah. Kalau masalah lagi saya cari one way Tiger asli copotan, bukan beli. Ada saran dari temen, tapi itu sudah teratasi lah. Jadi dari starter KEM ADS wajib harus ganti. Terus one way itu pakai punya Tiger, kalau bisa pakai yang produk copotan dari motor tuh. Terus yang kedua, masalah kedua, jadi yang pertama ya di starter ya, yang kedua bak sebelah kanan, yaitu adanya kopling. Kopling bawaannya itu pasti selip karena dirancang dari sana torsi cuma 150 cc, dinaikin 2 kali lipat cc nya, torsi 3 kali atau 4 kali lipat, kopling pasti selip. Teman-teman pasti ngalami toh. Nah, itu saya ganti waktu itu pakai KX85 karena sepakaian. KX85 ori, terus pakai KX85 yang racing masih sama. Jadi masih selip. Akhirnya ketemu solusi, selain per kopling ganti BRT, produk koplingnya menggunakan CRF 230 yang ori. Kalau bisa ori Jepang, bukan ori, ada ori Jepang, beda harganya. Yang kalau saya ori Honda itu harganya 26.000, yang Jepang itu satunya hampir 180 ribuan gitu loh. Jadi memang beda. Nah, ini saya pakai kan 5 lempeng ya, 5 lempeng. Yang terakhir pakai ori karena susah nyarinya dan harus inden. Saya waktu itu langsung ketemu, jadi yang di luar yang saya pakai ori Jepang, yang satunya pakai ori Honda biasa. Setelah timbul masalah yang kedua, oke, tadi masalah yang pertama starter, yang kedua masalah kopling. Yang ketiga, setelah torsi besar apa segala macam, saya ngerasa ada yang aneh di performa. Jadi nggak bisa maksimalin maksimalin tenaga motor. Yang saya rasa ini swing arm kurang panjang nih. Jadi swing arm ini kurang panjang. Jadi sumbu roda belakang sama depan serasa kayak pendek gitu. Saat kita ditanjakan tuh kerasa banget. Rasanya mau backflip aja, kayak kurang panjang. Akhirnya saya gantilah armnya. Itu arm kita menggunakan arm DX, bahan aluminium alloy, enteng. Terus bisa request dipanjangin. Itu udah saya panjangin ke angka 66 cm keseluruhan. Kalau as to as itu 59. As to as ya, 58 sampai 62 cm as to asnya, karena dia ada space di ini kan, setelan rantai itu. Jadi sudah saya panjangin, alhamdulillah terasa enak tuh di tanjakan, sudah oke. Nggak gampang sekali backflip. Nah, nggak gampang sekali backflip. Jadi saran saya tetap panjangin, entah dia mau pakai limbahan build up atau pakai arm DX, tetap harus manjangin kalau sudah bore up lah. Itu. Terus masalah lagi yang keempat, ini sih bukan masalah atau bukan dari masalah dari ini ya, mesin, tapi kembali lagi seperti masalah yang ketiga, performa. Kita bisa menggunakan mesin secara maksimal, torsinya bisa maksimalin. Itu yang keempat, yaitu timbul masalah di kaki-kaki depan, kaki-kaki belakang. Kenapa timbul di kaki-kaki? Ya, yang saya rasain di CRF bawaan 150L itu kompresinya sama ribonnya itu saya rasa kurang. Jadi saat kita nanjak tanjakan yang tinggi, kan namanya tanjakan kan nggak selalu mulus ya, ada superball, ada batu-batu, terus ada yang ngelen gitu kan, itu kan ganggu keseimbangan. Kalau kita nanjak lagi torsi kencang, ternyata di atas atau di tengah-tengah ada superball atau batu-batu,
kita numbur batu atau superball saat peredamnya itu tidak maksimal, otomatis ganggu keseimbangan. Setelah ganggu keseimbangan, otomatis slow down, gasnya kita turunin karena udah gak seimbang kan. Setelah gas kita turunin, oke, dibuka gas lagi, gedein RPM lagi, motor sudah nggak seimbang, otomatis kita akan gagal di tanjakan atau mengganggu. Nah, kalau kita ini kebetulan saya ganti kaki-kaki ya, menggunakan CRF 150R, sudah ada di video saya sebelumnya, ulasan ini. Terus kemudian mono sudah ada semua, itu ya alhamdulillah udah enak gitu. Tanjakan, contoh kan, tanjakan seret, ada batu-batu, tumbur aja, dedet, itu nggak kerasa. Terus kalau belakang juga gitu, biasanya superball begitu turun, mau ngembat lagi, superball ya wong turun, mau ngembat lagi, itu ban serasa nggak gigit, atau nganan ngiri, atau malah sepin. Tapi kalau misalnya lep gitu, anteng sep, dibecek masih kencang aja gitu. Oke, jadi itu kesimpulannya. Masalah yang timbul dari CRF Borap 300cc itu ada 4. Yang pertama, tapi kesemuanya ini bukan dari mesin ya, mesin BRT nya, part BRT nya, tapi dari mesin bawaannya. Yang pertama saya simpulkan di starter ada dinamo starter, terus kemudian ada gear starter one way, kemudian yang kedua di kopling, yang ketiga ditimbul di performa motor, swing arm kurang panjang, yang keempat yaitu di shock atau peredam, jadi memang harus kita ganti. Oke teman-teman, itu masalah-masalah yang timbul dan solusi-solusi yang saya ketemukan di motor saya. Teman-teman yang belum bore up, seenggaknya sudah paham apa yang dikerjakan. Setelah itu apa yang sudah siap, apa yang timbul setelahnya. Yang sudah bore up, apabila mengalami hal yang sama, mudah-mudahan ini menjadi solusi. Oke, sekali lagi jangan lupa teman-teman like, subscribe ya, juga bagikan apabila video ini bermanfaat. Sekian, semoga teman-teman sehat selalu, murah rezeki. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.